Iya, shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 21 sampai 25. Markus pasal yang keempat ayat 1, silakan Anda ikuti di Alkitabmu. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersimpan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, saudaraku yang kekasih. Dan ini berbicara tentang, kalau kita melihat konteksnya, satu perikop di atas, itu di atas pasal 4, di sana dituliskan perumpamaan tentang seorang penabur. Tentang seorang penabur yang nanti Anda bisa baca bagaimana Yesus menyampaikan bahwa ada yang menabur di tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak-semak, tapi juga ada di tanah yang baik. Dan itu berbicara tentang firman, tentang kebenaran dalam firman yang disampaikan dalam perumpamaan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang keberadaan firman itu yang akan menjadi sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa. Kemudian Yesus melanjutkan di ayat 21 yang sudah kita baca tadi tentang pelita itu sendiri. Tentang pelita, karena kita tahu di dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana kan dituliskan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita merujuk ke Mazmur tersebut, pelita yang dimaksudkan di ayat 21 yang sama-sama sudah kita baca tadi itu adalah firman sebenarnya. Supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Jadi firman itu, atau mungkin lebih sederhana, firman yang tertulis itu Alkitab ini sendiri, saudaraku. Ini harus kita pergunakan dengan baik. Artinya kita pergunakan secara benar dan secara maksimal. Jadi tidak digunakan atau tidak dianggap sepi, tidak dijadikan hanya aksesoris sebagai orang Kristen saja. Hanya untuk mungkin ditaruh di lemari atau ditaruh di atas tempat tidur dan orang tua kita Kristen, dan kita ambil hanya setiap hari Minggu untuk kita ke gereja, atau kemudian hanya untuk kasih. Tapi kita harus mempergunakan firman atau Alkitab atau firman yang tertulis ini menjadi sesuatu yang pada porsinya, pada tempatnya benar-benar, sehingga itu akan membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang terus mau mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan, di masa seperti ini ya, di masa banyak orang dirumahkan, banyak waktu, saya percaya satu rencana Tuhan saat kita, supaya kita lebih banyak lagi membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan merindukan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Saya percaya juga bukan kebetulan kalau hari-hari ini mungkin Anda sudah dapat di WA berita bahwa satu provinsi, gubernurnya sampai meminta kepada Keminfo untuk membatalkan satu terjemahan Alkitab dalam satu bahasa daerah untuk dimasukkan di dalam aplikasi daripada smartphone itu, saudaraku. Jadi saya merenungkan, itu menjadi beban doa kami juga sebagai pendua syafaat. Kenapa sampai seperti ini? Berarti ada sesuatu yang ditakutkan daripada penterjemahan Alkitab ke bahasa daerah. Jangan-jangan, nah ini lagi, orang mungkin nanti akan tertarik karena ada sesuatu pasti di dalam Alkitab ini. Sampai orang berusaha untuk meng-cut
orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Dan saya percaya itu kuasa kegelapan berusaha untuk menghalangi penterjemahan Alkitab atau penyebaran daripada Alkitab, firman yang tertulis ini ke semua daerah atau semua suku bangsa yang ada, saudaraku. Dan Anda tahu dalam sejarah memang Alkitab ini adalah buku yang paling kontroversial, bisa dikatakan seperti itu, paling sering dihancurkan. Anda tahu di dataran Cina Alkitab sampai diseludupkan menjadi sesuatu yang dikatakan haram di sana. Tidak boleh. Jadi ada sesuatu yang powerful sebenarnya di dalam Alkitab ini, dalam firman yang tertulis ini. Dan sayang kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya hanya menganggap itu sebagai sesuatu yang ya biasa saja, seperti buku-buku kebanyakan. Makanya dituliskan tadi di sini bahwa orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Ini kan gawat, saudaraku. Sayang kalau kita sebagai orang Kristen, kita kemudian menjadi tidak memahami kebenaran secara utuh hanya karena kita malas membaca firman Tuhan, atau malas merenungkan firman Tuhan, atau malas belajar firman Tuhan ini, saudaraku. Tetapi saya percaya melalui keadaan-keadaan seperti ini, banyak orang yang mulai termotivasi atau tertantang untuk mau buka firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Apalagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Pak Beni kemarin mengupas tentang end time, tentang akhir zaman, saya percaya banyak perbincangan tentang akhir zaman itu. Dan mereka, saya percaya, diberi penasaran untuk kembali membaca firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan perjanjian lama yang mengatakan itu, kemudian dikaitkan dengan perjanjian baru. Saya percaya ini menimbulkan satu kerinduan yang luar biasa bagi orang back to the Bible, kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan, pada sesuatu yang luar biasa yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudaraku. Karena saya percaya setiap kita sudah tahu dalam Roma 10 ayat 17 bahwa dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya di ayat 23 dituliskan di sana, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengar firman Tuhan, membaca dengan suara firman Tuhan. Sekarang banyak aplikasi yang memperdengarkan firman Tuhan itu dengan suara, sehingga kita bisa membaca lebih maksimal lagi, lebih bisa diresapi lagi saat kita membaca dengan mata dan kemudian kita mendengar dengan telinga. Jadi membuat kita semakin mampu untuk mencintai firman Tuhan ini, mengasihi firman Tuhan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan Anda dan saya sebagai orang percaya memperlakukan firman Tuhan atau Alkitab, firman yang tertulis ini, saudaraku yang kekasih. Karena di sini jawaban-jawaban dari segala sesuatu yang kita butuhkan di hari-hari terakhir ini. Di ayat 22 di sana dituliskan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Dari kebenaran firman Tuhan kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Baik itu tentang nubuatan kehidupan manusia di bola dunia ini di akhir zaman, ataupun sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Secara global mungkin nubuatan tentang akhir zaman pasti akan tersingkap, pasti akan dibukakan untuk menuntun orang-orang mengerti akan rencana Tuhan pada kesudahannya. Tetapi lebih daripada itu juga sebenarnya dimaksudkan di sini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati setiap kita, di dalam keberadaan hidup setiap kita. Karena firman Tuhan itu powerful dan luar biasa. Coba kita lihat sebentar di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12.
Ibrani pasal 4 ayat 12 dituliskan di sana, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sesuatu yang ada di hati kita, di lubuk yang paling dalam, pertimbangan yang ada di benak kita, firman Tuhan dapat menerangi itu dan dapat memilah, dapat memisahkan bahwa sesuatu yang dikandung di hatimu itu sebenarnya adalah sesuatu yang bersumber mungkin dari keangkuhan, dari keegoan, dari sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan dapat menyingkapkan itu. Firman Tuhan dapat memunculkan itu dalam terang kasih daripada Roh Kudus untuk menuntun orang benar pada kebenaran itu sendiri. Makanya firman Tuhan ini juga diibaratkan sebagai air yang mencuci, sebagai godam atau palu yang menghancurkan bukit batu. Diibaratkan dengan hal-hal yang seperti itu, yang mampu membuat kita kemudian dibersihkan dan membuat kita menjadi orang yang dibenarkan, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian dituliskan di sana, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap saat pelita itu nyala, saat kebenaran itu dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang tertutupi, tersingkap, baik itu untuk jalan kehidupan setiap kita. Makanya kan dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, sehingga kita bisa melangkah hari lepas hari berdasarkan tuntunan dari terang atau pelita kebenaran firman Tuhan itu. Satu langkah saja, satu langkah saja, satu langkah saja secara pribadi dalam kehidupan setiap kita. Karena pelita itu sesuatu yang tidak menerangi begitu besar sekali, tetapi hanya di sekitar kita saja. Untuk kita tahu arah kita mau berjalan, kita mau melangkah, kita mau melakukan sesuatu. Kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan. 23 sudah kita baca tadi, katakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Karena saudaraku yang kekasih, telinga adalah panca indera yang Tuhan adakan bagi manusia, bukan cuma sekedar untuk kita mendengar suara-suara yang ada di dunia, tapi lebih daripada itu, saya percaya untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Saat kita membaca dengan suara, kita juga mendengar firman Tuhan. Karena telinga adalah panca indera yang, koreksi kalau saya salah, yang pertama kali bisa berfungsi dari janin yang ada di kandungan. Sehingga di usia mungkin berapa bulan, saya tidak tahu ya, itu ibunya sudah bisa berbicara kepada bayinya, sudah bisa dengarkan musik kepada bayinya. Jadi itu panca indera yang mungkin pertama kali bisa aktif untuk bisa difungsikan di dalam janin di kandungan. Dan juga telinga ini adalah panca indera yang terakhir mungkin bisa berhenti untuk berfungsi. Makanya kalau orang sedang sakit, sedang koma, kan kita masih bisa berbicara kepada dia. Karena telinganya itu pasti masih bisa mendengar. Sehingga banyak kali kalau kita melayani orang sakit yang sudah koma, kita berbicara di kupingnya, berbicara firman, berbicara tentang pengharapan. Karena dia masih mendengar, walaupun matanya sudah tidak bisa terbuka. Dan hal-hal lain mungkin sudah dibantu dengan alat, tapi telinga itu masih bisa mendengar. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kita yang masih memiliki kemampuan untuk mendengar, berikan waktu untuk boleh mendengar dan terus mendengar kebenaran firman Tuhan yang masih dimungkinkan untuk kita bisa melihat. Karena sekali lagi saya katakan dalam Roma 10:17 bahwa iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita bisa timbul bahkan di dalam 2 Timotius 3:10, satu perikop di sana, perikopnya ditulis bahwa iman bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan kitab suci. Kalau Anda baca judul daripada 2 Timotius 3:10, surat Paulus kepada Timotius bahwa iman bertumbuh atau iman itu menjadi sesuatu yang powerful dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi untuk kita bisa terus kuat di dalam iman percaya, jangan pernah kita lupakan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, selama waktu-waktu ini masih ada dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan datang, Dia, kalau Anda lihat di dalam Injil Lukas 17 ya, tentang perumpamaan doa yang bersungguh-sungguh, doa yang bertalu-talu, itu doa yang tidak jemu-jemu. Di penghujungnya dituliskan di sana bahwa kalau Tuhan datang, anak manusia itu datang, dan apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Jadi yang Tuhan cari pada waktu dia datang bukan orang yang bermoral, tetapi iman. Iman yang masih terus bertumbuh, iman yang masih terus diasah untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang beriman pasti dia bermoral, saudara. Tetapi yang menarik perhatian Tuhan adalah iman itu sendiri. Makanya biar di hari-hari ini kita boleh terus memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan Alkitab ini. Karena saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-25 terakhir, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Menarik, karena siapa yang mempunyai, siapa yang mempunyai firman, kepadanya akan terus diberi. Diberi kemampuan untuk mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu akan mengingatkan, dikatakan, firman Tuhan. Kalau kita menyimpan firman Tuhan di hati kita, kita gudang, makanya Roh Kudus bisa maksimal untuk memberikan penerangan atau pewahyuan. Makanya dikatakan karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengerti lebih dan lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi dikatakan kepada siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menguatkan dia, dapat menuntun dia pada rencana Allah yang luar biasa. Jadi inti daripada sharing firman Tuhan malam hari ini, saya mau encourage kita untuk mencintai firman Tuhan, untuk mencintai Alkitab ini. Kita membacanya, kita terus menyelidikinya, kita terus mempelajarinya untuk boleh menjadi setiap kita. Karena ada satu nubuatan ayat yang terakhir di Amos pasal yang ke-8, saudaraku. Amos pasal yang ke-8 Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12 atau 13. Di sana dituliskan lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah-lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi mumpung kesempatan kita masih mampu
lihat, membaca, mendengar firman Tuhan, mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Karena akan datang waktu lapar dan haus akan firman Tuhan, di mana orang akan mengembara dari laut ke laut. Karena saya sangat percaya pada penghujung zaman, kalau kita menyelidiki, kita mendengar apa yang Pak Beni kemarin katakan tentang akhir zaman, saat gereja Tuhan itu rapture, saudaraku, banyak orang akan berburu, saya percaya Alkitab, mencari satu kebenaran, satu informasi tentang keadaan yang menimpa dunia ini, sehingga mereka memburu dan mencari kebenaran itu, mencari buku ini, dan mereka mau mempelajarinya. Kok terjadi nubuatan yang ya dan amin itu terjadi, dan orang yang mungkin selama ini menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya satu waktu di mana mereka akan terus merindukan, mencari untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa, mutiara-mutiara kebenaran yang ada dalam Alkitab ini, dalam kebenaran firman Tuhan, yang mampu membawa kita menjadi orang-orang yang bijaksana, membawa kita menjadi orang-orang yang powerful di penghujung zaman ini. Saya rindu biar melalui sharing firman Tuhan yang sederhana ini, saya mengencourage kita untuk merindukan kembali firman Tuhan, untuk mencintai kembali firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang ditambahkan apa yang kita miliki. Kita menjadi orang-orang yang memahami yang disingkapkan itu, sebagaimana yang sudah kita baca tadi di dalam Markus 4 itu, untuk kita boleh menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang kuat di penghujung zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.